Selamat mendengarkan podcast ini. Kita akan meneruskan apa yang telah saya sampaikan di pertemuan terdahulu mengenai dialog dengan Tuhan. Saya merasa bahwa tema ini akan menggiring kita terus kepada klimaks pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sebelum Tuhan memanggil kita pulang ke rumah abadi, kiranya kita sudah memiliki pengalaman berdialog dengan Tuhan, saudaraku. Ya, kiranya kita sudah punya pengalaman berdialog dengan Tuhan. Baik, saudara. Pada pertemuan yang lalu saya berbicara mengenai banyak buku yang ditulis yang memuat tema mengenai berdialog dengan Tuhan. Dan di antara buku-buku yang dirilis itu adalah buku-buku yang dinyatakan sebagai best seller. Rupanya hal berdialog ini diminati banyak orang. Tetapi yang kita hendak persoalkan adalah apakah sungguh-sungguh mereka berdialog dengan Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Saudaraku sekalian, hendaknya kita tidak membayangkan bahwa Allah sama dengan manusia. Kalau seseorang berdialog dengan Allah, tidak sama kalau berdialog dengan Tuhan. Ya, kalau seorang berdialog dengan sesama, tidak sama berdialog dengan Tuhan. Ya. Pada umumnya orang-orang yang mengaku telah berdialog dengan Tuhan memberi kesan bahwa Allah berbicara atau selalu berbicara melalui nurani atau hati atau jiwa mereka. Selalu ke situ. Ini yang paling dominan. Sedangkan yang lain melalui mimpi, penglihatan, atau pengalaman spektakuler seperti misalnya diangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan seterusnya. Dari fakta empiris melalui pengalaman yang jujur, pengamatan yang jujur, ternyata pada umumnya lebih banyak yang mengaku berdialog dengan Allah secara adikodrati dalam batin. Kalau tidak boleh dibilang mistik, ya, di dalam batin. Pada suatu keadaan, orang-orang seperti ini menampilkan diri sebagai mediator antara Allah dan manusia. Walaupun ini tidak diucapkan, walaupun tidak diproklamirkan, saudara, tetapi kondisi itu telah membuat seseorang, maksud saya seorang hamba Tuhan, seakan-akan bisa menjadi mediator antara Allah dan manusia. Sebab dia bisa berdialog dengan Tuhan dengan cara-cara tertentu yang tidak dialami oleh orang lain. Dan ini akan membuat orang lain, saudaraku, atau dalam konteks ini jemaat, memandang bahwa hamba Tuhan atau pendeta tersebut karena memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan yang khusus dan istimewa, maka hamba-hamba Tuhan tersebut, saudaraku sekalian, bisa menjadi mediator antara Allah dan manusia. Saudaraku sekalian, dan ini satu kerugian besar. Ini satu kerugian besar. Jemaat akan menjadi kerdil. Jemaat akan terbunsai, ya. Jemaat tidak akan terpacu untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Jemaat merasa sebagai anggota warga kerajaan surga kelas 2. Dan seolah-olah Allah itu diskriminasi. Karena memberikan porsi khusus untuk beberapa orang, tetapi tidak memberikan porsi yang sama kepada orang lain. Padahal Alkitab tidak mengatakan itu. Dan ini satu bentuk penyesatan, saudara. Ya, satu bentuk penyesatan. Seseorang yang sungguh-sungguh berdialog dengan Tuhan
tidak akan banyak bicara mengenai pengalamannya. Ia memandang bahwa hal berdialog dengan Tuhan adalah fenomena wajar, normal, dan natural dalam kehidupan orang percaya. Saya ulangi, seseorang yang sungguh-sungguh berdialog dengan Tuhan dan mengenal kebenaran, tidak akan banyak bicara mengenai pengalamannya berdialog dengan Tuhan. Sebab ia memandang bahwa hal berdialog dengan Tuhan adalah fenomena wajar, normal, dan natural dalam kehidupan orang percaya. Saudara pernah ketemu orang-orang yang norak? Ya, orang-orang yang kurang pergaulan. Kalau satu kali dia melihat handphone yang bisa dipakai untuk video phone, ngomong sambil melihat wajahnya, jadi norak. Bisa loh, bisa loh. Bagi orang lain itu sudah biasa. Nangkep maksud saya? Nah, mengapa ia tidak mudah menyaksikan pengalamannya berdialog dengan Tuhan itu? Sebab selain ia memandang itu sebagai fenomena wajar, normal dan natural, ia juga memberi penghargaan yang tinggi terhadap pengalaman tersebut. Sebab hubungan dengan Tuhan itu luar biasa, unggul, mulia, agung, eksklusif. Sehingga ia tidak mudah mengumbar cerita atau kesaksian kepada sembarang orang. Pengalaman berdialog dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat pribadi, luhur dan mulia. Tidak perlu dibagikan atau tidak boleh dibagikan kepada sembarang manusia. Nah, kalau seorang pembicara, saudara, ada saat-saat di mana dia menggunakan nama Tuhan, bisa. Tapi kalau terlalu sering, harus dicurigai. Sebab kalau saudara membaca tulisan Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain, terutama Paulus yang paling banyak, jarang loh dikemukakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, jarang. Tetapi tulisannya telah memberikan impresi kedekatannya dia dengan Tuhan. Nah, maksud saya, nggak usah bercerita bahwa apa yang dia dapatkan itu hasil dialognya dengan Allah. Tidak perlu. Karena itu hal yang normal, wajar, dan natural. Betul? Ngerti saudara? Tidak perlu. Beberapa kali Paulus bisa mengatakan itu. Tapi sedikit Tuhan menasihati saya begini, Tuhan menyuruh saya begini. Sedikit sekali. Dari sekian banyak khotbahnya atau tulisannya. Kenapa? Nggak perlu. Nggak perlu. Tetapi dari tulisannya, kita menemukan kedekatannya dengan Tuhan. Eksklusifnya dengan Tuhan. Eksklusivitasnya dengan Tuhan. Nah sekarang terbalik orang-orang sekarang. Katanya berdialog dengan Tuhan. Tetapi khotbah-khotbahnya tidak sesuai isi Alkitab. Satu saja ucapan kita orang seperti itu. Bohong. Penipu. Masuk Pak, kita buktikan nanti. Saya belum sampai ke pembicaraan itu malam ini. Kalau orang betul-betul memiliki pengalaman berdialog dengan Tuhan, ia tidak mungkin menciderai Alkitab. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin mengkhianati Alkitab. Tidak mungkin. Oke, saya teruskan. Kalaupun seseorang harus membagikan pengalamannya berdialog dengan Tuhan kepada orang lain, itu harus dari atau mendapat komando Tuhan. Kepada orang yang tepat pada situasi dan waktu yang tepat pula. Dan kalau orang menyaksikan pengalamannya berdialog dengan Tuhan, itu pasti untuk kepentingan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan sangat hati-hati menyaksikan pengalaman berdialog dengan Tuhan tersebut. Ya, dia menyampaikannya dengan sikap rendah hati. Tidak memberi kesan, aku bisa, kamu tidak bisa. Aku khusus, kamu nggak khusus. Aku istimewa, kamu tidak istimewa. Malah dalam kenyataannya, aku pendeta istimewa, yang lain tidak istimewa. Ia tidak akan mencuri kemuliaan Allah. Artinya ia akan menjaga hati agar tidak mengambil keuntungan bagi pribadinya dengan kesaksian tersebut. Dan memang seharusnya saudara, orang yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan,
berdialog dengan Tuhan, pada waktu dia menyaksikannya pada orang lain, tidak boleh ada motif-motif pribadi. Tidak boleh. Apalagi kalau untuk kepentingan pribadinya. Nah, sekarang lebih banyak kesaksian mengenai pengalaman berdialog dengan Tuhan menjadi komoditi untuk kesombongan diri. Melalui kesaksian tersebut, ia mengangkat dirinya agar memperoleh nilai lebih atau nilai tambah di mata manusia. Bahkan ada usaha untuk memperoleh pengakuan bahwa dirinya adalah sosok hamba Tuhan yang lebih dari hamba Tuhan lain. Ini sungguh naif, saudara. Sebab dari pengalaman Paulus, seperti yang saya kemukakan pada pertemuan yang lalu, di 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10, Paulus menyimpan kesaksian itu 14 tahun. Kenapa? Bukan karena menunggu satu momentum. Simpen ini ya, simpen ya. Sampai nanti kalau ada satu peristiwa, kamu baru katakan. Enggak. Ingat ya, dia simpan itu bukan untuk satu momentum nanti. Nanti kalau ada acara begini, baru kamu buka ini, rahasia ini. Enggak. Dia menyimpan itu karena Tuhan menghindarkan Paulus dari kesombongan. Sebab Allah menentang orang sombong. Nah, berdasarkan hal ini maka hendaknya kita berhati-hati terhadap orang-orang yang begitu mudah menyaksikan pengalamannya dengan Tuhan. Bila seseorang memiliki kepekaan, maka ia bisa membaca kebanggaan pribadi atau kesombongan orang-orang tersebut di balik pernyataan-pernyataannya. Nah, di sini kan banyak pengurus, aktivis ya, yang banyak berdoa katanya mendengar suara Tuhan. Oh, Tuhan berbicara kepada saya begini begitu. Jangan gampang begitu, ya. Hati-hati. Orang yang mudah mengumbar pengalamannya berdialog dengan Tuhan memiliki motivasi antara lain berusaha untuk mendapat pengakuan bahwa dirinya adalah anak Tuhan atau hamba Tuhan yang benar. Tadi saya singgung sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak yakin akan dirinya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak yakin akan dirinya yang adalah anak Tuhan. Dan dia tidak yakin orang mengakui dirinya sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan. Anda bisa mengerti ini? Benar atau salah yang saya ngomong ini? Halo? Saya ingat satu hal, saudara. Dulu, entah tahun berapa, ada seorang nabiah perempuan ya. Kesaksiannya luar biasa katanya. Suatu kali itu datang ke rumah saya, mau menyampaikan pesan atau apa, dia bawa teman gitu. Saya bagaimana bisa mempercayai orang ini ya? Dalam hati saya kan mikir, ya waktu itu saya belum dewasa hari ini loh. Ini udah lama di Petamburan, saudara. Saya baru menikah kalau nggak salah. Wah. Tapi saya menangkap satu hal. Dan saya percaya itu hikmat yang Tuhan berikan. Setiap kali dia ngomong, dia berkata kepada temannya, bener nggak, gitu. Ya nggak? Dari situ saya tahu, itu nggak bener. Kalau benar-benar yang kau kemukakan itu benar, you nggak perlu konfirmasi orang. Ini benar, titik. Orang percaya, orang tidak, terserah. Betul, saudara? Lihat itu hamba Tuhan yang lalu waktu dia khotbah, ya Pak ya, Bapak itu lihat ya, ngerti nggak? Mana maksudnya? You nggak percaya diri. Saya ngomong begini bukan mau menjelekkan orang. Ini berlaku untuk hamba Tuhan manapun. Jadi kalau ada hamba Tuhan merasa tersinggung karena khotbah ini, nah dialah penipunya. You nggak perlu tersinggung kalau you benar. Pengakuan dari manusia tidak perlu. Pengakuan bahwa dirinya anak Tuhan atau hamba Tuhan yang benar nggak perlu dari manusia. Dari Tuhan cukup. Bukan dari manusia. Nah, kalau dia supaya diakui bahwa dia hamba Tuhan, khotbahnya punya landasan yang benar, lalu menggunakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengajar kepada saya, dia tidak percaya diri loh. Tapi orang Indonesia ini memang suka dibohongin. Karena begitu patrilinear loh ya. Menghargai pemimpin ya saudara. Kasihan ya orang-orang begini sebenarnya. Ini sama dengan orang yang memang anak orang kaya. Orang kaya, anak orang kaya dari kecil, ya biasa kaya. Ia tidak berlagak sebagai orang kaya. Percaya nggak saudara?
Loh, ngerti nggak? Ya ada juga sih yang dari kecil kaya lalu mau nunjukin dirinya kaya, ada. Tapi kalau memang dari kakeknya udah kaya, mama papanya kaya, dia biasa jadi orang kaya, beli bajunya harga jutaan, naik mobilnya mewah, dia nggak merasa mewah. Ya itulah yang dia miliki. Bagi orang-orang seperti ini, saudaraku, normal, wajar, natural. Ia tidak perlu berlaga atau bersikap sebagai orang kaya karena memang ia anak orang kaya. Berbeda dengan anak atau orang miskin atau orang yang baru kaya mendadak, OKB. Orang kaya baru, norak. Kayanya itu baru mungkin 4-5 tahun, 10 tahun belakangan ini gitu. Bukan dari nenek moyangnya. Dia akan berusaha memenuhi rumahnya, dirinya, perhiasannya untuk menunjukkan dia kaya. Saya sudah lihat yang begitu-begitu, saudara. Pendeta ini 35 tahun melayani. Jadi sudah melihat yang begitu. Norak. Dulu ya, waktu saya masih sekolah Alkitab ya. Kan banyak anak-anak dari daerah. Dulu lebih banyak dari daerah. Wah, dari Jakarta malah sedikit, sungguh. Ya, saudara, itu kalau hari-hari pertama mereka pakai dasi. Buset, noraknya, saudara. Karena nggak pernah pakai dasi sebelumnya. Tahu nggak? Beda dengan orang yang biasa pakai dasi. Biasa aja, saudara. Yang kedua, pada waktu pakai jas. Wah, lebih lagi, saudara. Kan ini yang bekas nulis seminari senyum-senyum tahu itu. Jadi baru pakai pada waktu pembukaan Tanah Jalan Baru. Itu mahasiswa baru semua pakai dasi. Waduh, itu kalau pakai dasi begini-begini. Yang nggak punya minjem kan ya. Ya, yang nggak punya minjem. Dari daerah emang nggak bawa dasi dia. Zaman dulu, zaman saya kan zaman susah. Yang pakai dasi juga nggak banyak, saudaraku. Itu paling pendeta-pendeta. Pokoknya nggak banyak lah. Nah, pada waktu sudah mulai 2 tahun, udah punya jas. Lalu mimpin puji-pujian atau jadi singer, pakai jas. Aduh, lagaknya, noraknya pakai jas, saudara. Kenapa begitu ya? Saya termasuk di dalamnya. Saya beli jas pertama itu jas di Tanah Abang, saudara. Kebesaran itu, jas kebesaran. Saya bukan jas keagungan, jas yang kegedean, saudaraku. Saya masih ingat saya beli itu dengan pendeta Adinata, dengan pendeta Anthony Stephen. Jadi waktu kita beli, yang lain jaga. Nanti kalau ada jemaat, danger. Kita pura-pura kemana gitu. Istilahnya danger gitu ya. Dan saya beli jas. Itu jas bekas yang buangan dari Korea, dari mana itu loh, saudaraku. Iya, saya masih ingat jas bekas yang saya beli itu ada uang di kantongnya. Uang Korea kalau salah. Tapi uang kecil saya nggak tahu sampai sekarang, saya lupa taruhnya. Pasti uang kecil lah, nggak uang gede. Itu sampai gini dilipat ke dalam, terus dijahit. Aduh, kasihan, saudara. Itu jasnya gede, saudaraku. Terus dasinya itu kan dasi juga gede sampai gini. Terus belakangnya itu lebih panjang dari atas depannya. Karena lebih besar dimasukin dalam begini. Jadi miring, suka miring kalau kita segini-giniin terus. Ya namanya norak ya. Orang kaya baru itu norak. Jadi kalau saudara satu kali diberkati jadi orang kaya, jangan norak ya. Kasihan ya orang-orang yang kaya lalu pengen nunjukin dia kaya. Ah itu, kaya. Ciri-cirinya jelas. Dia mesti punya barang yang orang lain juga punya atau lebih dari orang lain. Ia akan sering bikin pertemuan-pertemuan untuk menunjukkan kekayaannya. Itu di mana-mana ciri-cirinya begitu. Di mana-mana. Ya. Kalau kita punya saudara dari kaya mendadak, nanti kalau arisan mesti di rumahnya dia, ngerti nggak? Nanti ada acara apa di rumahnya dia, kita tahu. Dia mau nunjukin. Kalau nggak ada orang, lampu kristal dimatikan, terus air mancur dimatikan, ngirit. Begitu ada tamu, wah itu air mancurnya dinyalain semua terang benderang. Berkibarlah benderaku. Norak. Saya sudah beberapa kali ketemu orang norak. Saya tahu dia norak, tapi saya pura-pura nggak tahu. Ya. Kenapa? Dia sakit. Sama dengan anak-anak Tuhan yang, wah Tuhan berbicara kepada saya. Oh Tuhan, saya diem. Kalau dulu saya kalau dapat pesan-pesan dari orang, saya mikir loh, saya takut. Sampai saya bilang, kenapa aku jadi takut ya Tuhan? Lalu saya berpikir begini,
Aku harus ketemu Tuhan sendiri. Aku harus kenal Tuhan sendiri. Sehingga kalau Paras ada pesan, nggak ada. Tuhan nggak perlu berbicara kepada kamu. Dia bisa berbicara kepada saya. Makanya hidup orang harus bersih. Datang bawa proposal lalu berkata, Tuhan suruh saya datang ke Bapak untuk bawa ini. Tuhan nggak suruh saya nyumbang you. Ya, saya bicara Tuhan nggak suruh. Berat hati, saudara, tapi saya harus mengatakan. So, kalau saya nggak enak hati, nanti saya juga jadi munafik. Ya, hati-hati ya. Ada orang-orang kaya baru yang berlagak sebagai orang kaya ya. Atau orang miskin di tengah-tengah orang kaya, lalu dia berlagak sekelas orang kaya. Anda bisa ngerti maksud saya? Sekarang sama. Anak-anak Tuhan yang tidak berjalan dengan Tuhan dengan baik, hamba-hamba Tuhan yang tidak berjalan dengan Tuhan dengan baik, mengesankan dirinya hamba Tuhan yang baik. Sekarang dia baru muncul jadi pendeta. Di mana-mana orang Tuhan berbicara, dia ikut-ikutan. Tuhan berbicara, begitu saudara. Kan minggu lalu saya katakan, bukan hanya para rohaniwan, tapi jemaat awam, bahkan orang yang baru jadi Kristen. Kalau dia jadi Kristen karena pelayan-pelayan Tuhan yang mendengar suara Tuhan, dia ikut-ikutan. Anda maksud saya tahu ya? Kalau orang-orang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang katanya sering mendengar suara Tuhan, maka walaupun jadi Kristen baru pun, dia juga sudah mulai belajar untuk punya kesaksian, walaupun belum tentu dia mendengar sendiri. Nah, ini ironisnya begitu, saudaraku sekalian. Hamba-hamba Tuhan yang hendak mengesankan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang benar. Di antaranya melalui kesaksian bahwa dirinya bisa berdialog dengan Tuhan. Aduh, di mana-mana muncul begitu. Dan orang-orang bodoh senang dibohongi. Oh, dia punya karunia loh Pak. Dia tahu keadaan saya. Oh, dia habis jepret 1 kali kena, 2 kali kena, tidak akan kena terus. Atau nyerempet dikit Anda bilang kena, bohong. Seorang hamba Tuhan sejati tidak akan berusaha memaksa pengakuan dari jemaat bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang benar. Dari sikap dan perkataannya nampak keyakinan yang kuat bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Dari sikap dan perkataannya menampilkan diri dia adalah hamba Tuhan. Anda ngerti maksud saya? Nggak ragu-ragu, aku hamba Tuhan. Dan jemaat akan mengakui bahwa dirinya hamba Tuhan dari sikap dan perkataannya. Sikap, apalagi perbuatan-perbuatannya yang berbuah nyata. Wah, itu udah jelas. Tapi kan masalahnya banyak orang tidak tahu ukuran hamba Tuhan yang benar itu apa. Itu masalahnya, ya kan? Kalau sudah bisa khotbah, pakai jasi, pakai jas, terus bahasa roh, itu hamba Tuhan. Nah, sorry, Anda harus cerdas. Tidak begitu. Dan suara ini saya harap didengar oleh banyak orang. Lewat radio, lewat televisi. Dan mereka tidak akan ditipu lagi oleh petualang-petualang seperti itu. Orang yang gampang mengumbar pengalamannya, berdialog dengan Tuhan, harus dicurigai kesaksiannya. Sikap ini bukan sikap yang Tuhan kehendaki loh. Paulus, Petrus, dan hamba Tuhan lainnya dalam kesaksian tidaklah mudah mengumbar pengalamannya dengan Tuhan. Mereka tidak banyak menyatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepada mereka. Tulisan mereka sudah cukup mengisyaratkan bahwa mereka memiliki persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan. Justru ketika seseorang banyak mengaku-ngaku telah berdialog dengan Tuhan, ia sedang berusaha mendapatkan pengakuan bahwa perkataannya benar-benar berasal dari Allah. Tindakan ini justru menunjukkan dia penipu. Nah, tidak sedikit pendeta yang nekat seperti ini, saudara. Sehingga akhirnya menjadi seperti orang sakit jiwa, psikopat. Sebab penjelasan berikut, kalau sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, dia tidak bisa tidak mengatakannya lagi. Nah, Anda yang belajar suara kebenaran, belajar landasan Alkitab yang benar, Anda bisa mengerti, enggak benar ini. Biar Tuhan yang berbicara, bukan Tuhan yang benar. Amin. Karena bertentangan dengan Alkitab. Amin, saudara. Bisa paham ya? Kok jadi lemes, saudara? Mudah-mudahan lemes saudara itu prihatin. Ya, selama ini banyak yang begitu, gitu. Dan jangan-jangan di antara saudara masih senang tuh kalau ketemu ada itu hamba Tuhan, Bapak itu dia bisa loh mendengar suara Tuhan. Dia
tahu loh saya punya pengalaman apa. Ya saudara harus bisa berdialog dengan Tuhan. Nah bagaimana itu? Nanti akan saya jelaskan. Ini baru pertemuan kedua. Anda akan dipaksa jadi orang Kristen yang benar kalau sudah masuk tema dialog dengan Tuhan ini. Karena Anda nggak bisa main-main lagi. Harus sampai taraf bisa berdialog dengan Tuhan. Ingat ya, jangan setelah Anda punya pengalaman berdialog, jadi aneh. Jadi setengah dukun atau nabi. Yang begitu salah. Orang yang bisa berdialog dengan Tuhan makin sederhana hidupnya. Makin tulus. Sederhana tulus bukan dari mobilnya loh. Bukan dari perhiasannya loh. Dari sikap hidupnya. Amin. Di tengah-tengah maraknya hamba-hamba Tuhan yang mengaku memiliki pengalaman berdialog dengan Allah, tren ini menular ke banyak pendeta. Anda ngerti nggak? Menular ke banyak pendeta. Hal ini bisa didorong pula oleh karena memang kompetisi antar gereja dan antar pendeta makin kuat. Seperti yang terjadi dewasa ini, banyak gereja yang tarik-menarik anggota. Para pendeta harus tampil sebagai hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang bisa memberkati umat, memiliki hubungan khusus dengan Allah, agar jemaat menaruh percaya kepadanya. Dulu orang-orang karismatik nggak peduli pangkat STH, MTH atau doktor, nggak peduli. Roh Kudus, gitu. Roh Kudus. Orang Protestan nggak punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Apa itu STH? Sekolah tinggi hati. Apa teologi? Tolonglah dia. Apa seminari? Cemetery. Artinya kuburan. Tetapi waktu berjalan dengan waktu, ketika dia lihat ternyata gelar itu punya nilai, dia udah berubah pikiran, cari STH, cari MTH, punya gelar doktor. Padahal saudaraku, wah yang paling kacau itu malah sekolah teologi loh. Nggak jelas akreditasinya saudara. Kalau sekolah perguruan tinggi, kalau punya perpustakaan harus 40.000, itu satu ruko udah bisa melahirkan sarjana dan master. Lah, kalau sekolah yang benar, satu ruko itu nggak cukup satu perpustakaan. Bagaimana dia pintar tanpa baca perpustakaan? Mendingan lu nggak usah sekolah, punya Roh Kudus. Ya udah, Roh Kudus aja dah. Tetap pada integritasmu. Sekarang enggak, orang-orang karismatik pun juga kegilaan gelar. Sekolah bukan karena mau pinter. Apalagi dengan program-program cepat. 2-3 tahun jadi STH. Setahun setengah jadi MTH. Lalu punya doktor. Ngerti gak kalau doktor yang benar harus kuasai banyak bahasa. Minimal nih, Inggris, Latin, Ibrani, Yunani. Ini. Kalau dulu, Jerman dan Belanda. Karena tokoh-tokoh teolog dari Jerman dan Belanda. Minimalnya tahu bahasa ini. Inggris, Latin, Ibrani, Yunani. Nah sekarang Yunani aja nggak tahu, Ibrani nggak tahu. You punya gelar doktor. Oke, doktornya honoris causa. Tapi apa expertmu? Jangan jadi humoris causa. Bukan karena saya punya gelar doktor dari pendidikan formal atau lewat jenjang yang standar, bukan. Ya kalau orang-orang Pentakosta you percaya Roh Kudus, you dulu mencela sekolah teologi, sekarang tunjukkan. Ini berarti bahwa you hanya mau mencari nilai diri. Saya nggak mengatakan orang karismatik nggak boleh sekolah Alkitab. Saya anjurkan sekolah Alkitab, tapi bukan karena gelar loh. Nggak mau kalah. Oh di dokter, gue juga mau dokter. Ngerti nggak, orang dunia aja memalukan kalau punya sikap begitu. Kalau gelarnya itu gelar murahan, itu namanya penipuan akademis. Nah, di mana elegan dan keunggulan kita? Anda masih bersama saya? Benar yang saya ngomong ini? Ayo dewasa. Saya mengkritisi ini bukan memelukai orang. Saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Dan saudara sebagai murid-murid dari suara kebenaran harus jadi cerdas. Dengan memahami ini, saudara nanti akan bisa menjadikan ini sebagai landasan berpikir untuk konteks lain. Ngerti maksudnya? Tahu maksudnya? Jadi sistem-sistem analis begini, Anda akan juga kenakan untuk yang lain. Dalam kebenaran dan kejujuran. Jadi pengakuan bahwa dirinya bisa berdialog dengan Tuhan menjadi iklan terselubung
Sehingga terjadi perang iklan antar pendeta. Ya, ini saya tidak tujukan untuk satu dua pendeta. Dewasa ini banyak pendeta yang dikit-dikit Tuhan berbicara. Atau malah yang bilang gini, sebentar. Ada pesan dari Tuhan, saudara. Sadap. Ada pesan dari Tuhan. Sudah. Ada pesan dari Tuhan. Kalau saudara hari ini harus memberikan kolektor 2 kali. Ada pesan dari Tuhan, saudara. Jadi kebaktian kita 3 hari ini nggak ada kolektor kecuali hari terakhir. Jadi saudara kalau memberikan kolektor simpan dulu, ya, siapkan itu, ya, siapkan di rumah. Nanti saudara harus banting di kotak ini. Jadi bunyiin itu dimasukin. Nah kalau 1 lembar nggak bunyi, saudaraku. Anda pikir saya mengarang ini? Anda pikir saya mengarang? Enggak. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Saya bukan mau mencela hamba Tuhan itu. Kalau dia mendengarkan khotbah saya ini, saya kasih tahu. Jangan mudah menggunakan nama Tuhan. Jangan berpolitik di gereja. Kita nggak lama hidup kok. Gereja kita gede, kita punya duit banyak, jemaat banyak. Berapa lama sih kita menikmati? Yuk kita kembali dari nol. Dan kalau hamba-hamba Tuhan ini rendah hati, ayo, saya bukan mencela Anda. Saya juga belum sempurna. Tapi kalau saya bisa ajak, yuk kita bertobat yuk. Ayo kita bertobat. Jangan pakai politik-politikan begitu. Dibunyikan di depan. Satu persatu antri dibunyikan. Nah kalau cek kan nggak bisa bunyi, saudaraku. Kalau cek begini, cek ya. Saya nggak bisa mengerti misalnya kalau perpuluhan taruh depan mimbar. Kalau jemaatnya 10 nggak apa-apa. Nah kalau 300.000 udah bermasalah. Apa salah Pak? Saya nggak salah. Tapi kalau itu dengan tujuan supaya orang malu tidak memberi lalu memberi, itu nggak benar. Itu kan sebenarnya setengah intimidasi. Perpuluhan ke depan, kolektor dijalankan. Kalau perpuluhan depan ya. Saya ngomong begini bukan saya larang saudara memberikan persembahan, saudaraku. Kita itu lagi bangun gereja butuh uang miliaran. Anda mendengar suara kebenaran itu nggak bisa kebeli sama duit. Saudara catat itu, diakonia itu. Ini bukan politik, jarang saya ngomong begini. Catat itu di HP saudara. Saudara kalau mengasihi Tuhan, paling tidak Anda bukan menyisakan. Saudara harus mengalokasi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan apa ya Ras nggak nyuruh kita kasih duit ini, biar aja dia nggak butuh duit kok. Saya juga diomelin orang, Pak kalau khotbah jangan bilang seolah kita nggak butuh duit loh Pak. Orang nggak kasih duit. Sebenarnya enggak. Kalau orang-orang itu dengar firman dan tahu diri, dia mesti mendesak saya, Pak. Saya bisa bantu apa? Jangan bantu saya, bantu pekerjaan Tuhan. Jangan bantu saya. Sudah cukup. Saudara harus mengalokasi dana. Jangan nunggu tergerak atau nggak ngepikir. Anda jadi maaf ya, jadi lumayan jahat gitu. Anda nggak mikir pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau sudah kelas suara kebenaran begini, Anda membuktikan cinta saudara kepada Tuhan karena uang akar segala kejahatan. Saya merobek hati saya untuk soal duit, saya robek. Saudara. Saya buka, saya punya berangkas, saya keluarkan uang semua. Semua saya keluarkan. Sekian $10.000 saya jadikan uang. Saya pakai untuk pelayanan. Dari 1, sekian M uang saya jebret tinggal 26 juta. Saya gak goncang, kayak yoyo gitu. Nggak masalah. Nah Anda belum seperti saya, tahu saya. Tapi belajar. Dulu saya sempat mikir-mikir gini, ya Tuhan. Kalau aku begitu, kapan aku punya tabungan ya? Nggak pernah. Jangan ikut-ikut saya, kita beda. Nah jadi jangan sudah berpikir kalau tadi saya kritik orang kasih persembahan itu, bukan saya nggak setuju orang kasih persembahan. Orang Kristen yang benar harus belajar meremukkan hatinya, memecahkan hatinya dari soal duit. Oke? Amin? Oh, amin sedikit soal duit ini. Amin nggak saudara? Duit, lakukan ini. Oke? Dari saudara yang mendengar suara kebenaran ini, duit untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, jangan selalu mengkaitkan pengalaman fenomena suara hati kita dengan suara Tuhan. Tanpa disadari,
Orang mulai mudah mengakui setiap pengalaman dikaitkan dengan suara Tuhan, dalam arti gejala-gejala jiwa normal dan mimpi-mimpi bagian dari aktivitas jiwa di bawah sadar diakui sebagai pesan-pesan Tuhan dan fenomena ilahi. Ini kalau ada hamba Tuhan seperti ini, waduh, nggak pernah nggak pakai suara Tuhan. Lalu ada jemaat yang dikit-dikit suara Tuhan. Saya bukan tidak percaya Tuhan berbicara, saya justru mengajak Anda untuk dialog setiap saat. Tapi jangan mudah mengucapkannya. Kalau itu masalah pribadi Anda, nggak ada urusan sama orang loh. Ngapain disampaikan? Biasanya hal ini terjadi seorang-orang yang tidak menggali kekayaan firman Tuhan. 2. Terjadi orang-orang yang kurang berpendidikan educated. Perhatikan, hamba Tuhan yang educatednya rendah. Ngerti maksud saya? Gampang pakai nama Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Atau tidak menggali kekayaan firman Tuhan. Kalau educatednya tinggi, itu ada faktor yang lain. Faktor pengakuan. Kebablasan. Dia bukan MTH, dia bukan teolog. Bagaimana bisa menarik massa? Itu macam-macam. Ada pendeta yang khotbahnya sekeras-kerasnya. Wah, itu bukan keras, kasar. Ya. Kasar gitu. Diundang di gereja tertentu aja, dia bisa tegur pendetanya. Mana pendeta yang nggak datang nih? Nggak bisa dia, gitu loh ya. Pendetanya pun dipermalukan, lalu orang bilang berani lu tegur pendeta. Itu bukan berani, lu nggak sopan. Lu nggak sopan. Sakit nih ini. Orang ini sakit nih. Wah, boleh tegur pemerintah. Wah, gitu loh ya. Ada kompensasi tertentu untuk orang-orang yang mau mendapat pengakuan. Nah, di antaranya ini, suara Tuhan ini. Tidak menggali firman Tuhan, tidak educated, atau karena mau kompensasi dari kekurangannya. Mereka menggantikan pengertian firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman adikodrati yang sangat subjektif, yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Kalau Anda tidak percaya ucapan saya, Anda perhatikan deh. Hamba Tuhan yang khotbahnya, Tuhan bicara, Tuhan mengajar saya. Lihat edukatifnya. Jangan percaya dia punya pendidikan tinggi, kalau ngomongnya nggak jelas begitu. Pernah nggak dia berbahasa Inggris? Pernah nggak dia berbahasa Yunani? Oh, memang perlu Pak. Oh, saya nggak mengatakan itu perlu sekali. Tapi orang educated mesti bisa merangkai kata-kata redaksional kalimat yang baik. Nah, ini adalah analisa jujur. Rata-rata orang yang tidak berpendidikan baik akan menggunakan nama Tuhan untuk memperkuat perkataannya. Saya memberikan analisa jujur ya. Walaupun ini bukan sesuatu yang mutlak karena ada banyak faktor lain. Faktor lain gimana Pak? Misalnya begini, dari muda seseorang itu memang sudah ada penyimpangan pikiran. Ketika jadi pendeta, dia punya penyimpangan pikiran. Penyimpangan pikiran ini menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan nekat sekali, berani sekali. Saya kasih tahu saudara, hamba-hamba Tuhan yang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, akhirnya nggak jadi. Dulu ada pengkhotbah-pengkhotbah cilik yang saya ada di situ, saya hadir. Saya waktu masih mahasiswa, saya mau lihat gitu. Duduk sampai dekat mimbar, duduk dekat mimbar saya. Karena penuh manusia, nggak jadi orang hari ini. Kalau itu dari Tuhan, kecil kemungkinan nggak jelas seperti hari ini. Bukan satu loh, beberapa orang. Amin. Paham maksudnya? Saya menganalisa jujur ini. Sebagai tentu seorang akademisi. Anda perhatikan nama Tuhan yang pakai nama Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Kalau itu benar dari Tuhan, dia akan kokoh. Kalau tidak, tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau kita sekarang tidak usah nunggu nanti. Sekarang udah bisa melihat. Perkataanmu bertentangan dengan firman Tuhan yang terus dalam Alkitab. Ini pasti nggak benar. Nah, mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, apakah pembatuan seperti itu bisa gagal? Oh, orang-orang seperti ini saudara sekalian, tidak gagal. Justru banyak yang berhasil. Sebab kalau itu di Indonesia, jangankan di luar negeri pun berhasil. Orang lebih menyukai yang begitu-begitu, saudara. Anda tahu, Billy Graham tidak mudah mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Tapi sama Tuhan lain, yang jatuh berantakan beberapa itu, waduh, saudara. Ini fakta loh, betul? Anda dengarkan khotbahnya. Dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, S2 atau S3 itu, menganalisa beberapa pengkhotbah. Di antaranya Billy Graham, Jimmy Swaggart,
ya, Tel Osborne, terus James Baker. Waduh, hebat itu. Jimmy Swaggart itu jalan di tengah-tengah jemaat aja, roboh jemaat kanan kirinya. Tapi kemudian dia ternyata mempermalukan Tuhan. Dan nama lain yang nggak perlu saya sebut ya. Waduh, dia bisa bikin kota satelit. Kota satelit. Bukan gedung besar, kota satelit. Kota satelit. Nah, waktu pas di Amerika, dia pas masuk penjara. Lalu nggak tahu bener, tapi bisik-bisik yang saya dengar istrinya pun akhirnya kawin lagi sama siapa atau nggak bener atau apa gitu. Waduh, sedih. Kalau sampai bisa bangun seperti kota BSD, kota satelit gitu, dengan gedung gereja bagus dengan fasilitas, kita mau bilang apa kalau bukan Tuhan yang memberkati? Punya TV, punya radio, punya kota. Dia bisa bangun kota, saudara. Tapi kemudian masuk penjara dia. Tapi yang mengagumkan adalah dia bertobat. Itu orang barat luar biasa, di center pakai TV itu ya. Dia bilang gini, I was wrong. Gitu loh. Wah, orang Indonesia mah nggak mau begitu. Oh, bukan saya lupa gitu. Hebat loh, pendeta Amerika ya. Dia di center TV lalu setengah gelap gitu, dia bilang gini, I was wrong. Gitu loh. Dahsyat, saudara. Walaupun kemudian mereka jadi hamba Tuhan lagi yang melayani, tapi nggak bisa diangkat Tuhan. Seperti sebelum mereka jatuh. I was wrong. Hebat. Tapi kalau orang Indonesia nggak bisa begitu. Sulit. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak kenal. Mana BB siapa? Saya belum punya BB. Enggak, ini bukan di sini, ini yang di mana gitu. Oh, saya nggak tahu. Terus yang lain, oh saya nggak tahu mana itu, bukan, itu urusan bawaan saya, itu bukan saya nggak tahu, ini bawaan saya. Terus yang lain lagi, enggak, aku lupa semua, aku sakit. Gitu. Tapi saudara tahu kalau di Korea, di Jepang aja, pejabat tinggi salah, mengundurkan diri. Nggak usah sampai dihakimi, mengundurkan diri. Ada yang bunuh diri, entar dibunuh entah karena malu. Mungkin di sini banyak pil anti malu, udah diminum banyak. Nah, kembali ke hamba Tuhan yang tadi jatuh ya. Dia bisa mengaku salah di depan publik, di TV loh. I was wrong. Mengagumkan, saudara. Nangis loh. Waduh, orang nangis. Tapi tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Padahal mereka selalu menggunakan, Tuhan berbicara kepada saya. Ini pesan Tuhan. Hebat ya. Aduh, makanya ya landasan kepribadian orang itu nggak bisa nggak firman, nggak bisa nggak. Watak saya ini bukan jelek, saudara, brengsek, tapi bisa diperbaiki ketika saya mengerti firman. Bener-bener luar biasa. Firman itu luar biasa. Saya lagi rindu ya, ngajak saudara juga nih. Bukan saya sendiri. Kematian itu menggairahkan. Yang aminnya kayaknya mau udah deket-deket ini. Iya, kalau sudah belajar dialog dengan Tuhan ini, ya kita tidak gampang ngomong sama orang, kita nyimpen. Kalau kita penuh dengan hikmat, nggak usah orang ngomong kita baru diem begini. Anak saya tahu itu. Kamu jangan mengkhianati Papa, nak. Papa nggak tahu, tapi roh saya mengatakan. Anak saya. Nah, baru masuk kamar saya keluar, saya nggak lihat wajahnya, bilang, kamu lagi duka cita. Gitu. Itu mah gampang kok. Itu spirit, alam spiritual kita peka bisa. Kita naik mobil begini, tinggal lihat belakang. Di belakang itu ada orang kecewa mau marah. Siapa? Ya Pak, ini tadi ini. Tuh, kita nggak tahu loh. Spiritnya bisa kecium. Itu luar biasa. Enggak. Kalau hidup anak Tuhan tuh, itu jarang kita ucapkan. Karena setengah bercanda, kan ada yang memarah tuh gitu ya. Tapi kalau kita tahu begini, jebret gini, kita sudah diem. Oh itu ini banyak masalah, kita diem, nggak selalu kita ngomong, nggak perlu. Tuhan berbicara kepada saya, Bu, Ibu lagi ada masalah. Hebat ya saya, Bu ya, hebat ya Bu ya, gitu kan, mau begitu kan? Capek deh. Kecuali Tuhan mau bicara, Bu, ada pesan dari Tuhan, Bu. Boleh. Kalau nggak suruh, ya kamu tahu, bukan hal yang luar biasa.
Dulu saya mengumbar itu, mengumbar. Karena saya kan juga mau pengakuan dong. Biar orang tahu Erastus itu hebat dong, gimana sih. Bahkan dulu ketika saya sekolah mau MTH, mau doktor, itu sekian persen juga karena saya juga tidak mau dipecundangi. Misalnya begini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seminar hamba Tuhan ini yang akan dipimpin seorang hamba Tuhan. Yang pertama Bapak Pendeta Erastus STH dan Bapak ini MTH. Aduh, saya MTH. Dia MTH, gua STH, ya ampun. Saya sekolah MTH. Saudara sekalian, kita akan layani seorang dua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sabtono MTH dan Bapak Doktor. Harus doktor. Bahkan ketika saya dapat honoris causa dari American Christian College, saya nggak puas. Apa? Gitu. Saya mau doktor beneran. Gitu loh. Dan nilainya bagus sekalian. Dokternya negeri sekalian diagih pemerintah. Gitu. Nah baru-baru ini ada seorang teman, Pak, terusin Pak, nanti kita akan lanjutkan Bapak jadi guru besar dan lalu jadi profesor. Udah lewat. Saya masih sibuk dengan sekolah teologi saya, sekolah tinggi teologi Rehoboth. Ya pokoknya sekolah tinggi teologi kebenaran, di mana firman Tuhan disampaikan kalau saudara jadi pemimpin. Nah dulu saya masih punya cita-cita loh. Wah terhormat jadi ketua ini, ketua itu. Wah terhormat kalau rapat-rapat, wah sekian ribu pendeta. Wah sekarang kan sampai 10.000 tuh, bahkan lebih itu jemaah. Pejabat kita dulunya di depan begini. Di depan duduknya kita. Udah enggak perlu. Ingat ya, jangan pakai nama Tuhan untuk kesombongan diri ya. Amin. Nah ini kan disiarkan ke banyak tempat nih. Biarin aja. Jarang orang berani ngomong begini, takut melukai orang. Saya nggak melukai orang, saya mengasihi mereka. Saya nggak punya musuh kok, nggak punya musuh. Saya menyadarkan orang Kristen, dan kalau ada membaca yang rendah hati, jangan lakilah pakai nama Tuhan sembarangan. Kalau itu bukan suara Tuhan gimana? Nah, jangan sampai ya. Nah yang psikopat itu loh, yang udah biasa diri suara Tuhan. Cobalah bertobatlah. You belajar Alkitab, lu sampaikan firman Tuhan. Orang berubah, bukan fanatik sama kamu, fanatik sama gerejamu. Lalu pengikutmu juga ikut-ikutan. Tuhan berbicara kepada saya, pesan Tuhan pada ikut-ikutan kabeh. Paham gak saudara? Ngerti gak kalau gak ikut kelompok itu jadi semua ikut-ikutan kayak begitu? Kalau Tuhan berbicara, Tuhan memiliki maksud tertentu. Pasti sesuatu yang sangat penting. Kepentingannya pasti bertalian dengan keselamatan atau pekerjaan Allah demi kepentingan kemuliaan Allah. Keselamatan itu pendewasaan rohani orang, di mana orang menjadi mempelai Kristus, melekat dengan Kristus, bukan melekat dengan pendeta. Suatu hari Anda udah mendengar firman cukup dari saya, pergilah, nggak apa-apa, bukan ngusir nih. Anda nggak bergantung lagi sama Pak Eras. Jangan harus dengar Pak Eras. Sekarang iya, tapi nanti bisa berdiri. Nah kalau saudara dikit-dikit, kalau sedikit dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, Anda menantikan suara Tuhan lewat saya, Anda bergantung terus sama saya. Ini kan baru pertemuan kedua, nanti pertemuan terus. Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Kecerdasan Anda di dalam mengerti firman. Wah ini luar biasa nih, udah gatel saya kalau ngomong. Iblis tidak bisa berbicara dan membaca pikiran orang yang rohani. Ini kalimat itu penting. Iblis tidak bisa berbicara dan membaca pikiran orang yang rohani. Yang nggak punya niat jahat, paham? Ngerti maksudnya? Dia nggak bisa nembus. Iblis tidak bisa pakai Petrus untuk menjual Tuhan Yesus. Karena konsep Petrus, Tuhan Yesus akan menjadi pejabat tinggi. Betul? Nah maka Petrus dipakai untuk mencegah Yesus ke Yerusalem. Sebaliknya Yudas pasti menjual Tuhan Yesus karena otaknya fulus. Bukan haleluya, haleluya. Lui itu duit. Haleluya. Orang Medan lui. Haleluya. Otaknya duit, maka dari dia bisa berdialog dengan iblis, bisa membisikkan suaranya karena otaknya duit. Kalau Anda penuh firman, Anda nggak berbicara kepada Tuhan. Rohmu itu akan jadi roh yang melekat dengan Allah, menjadi satu roh dengan Dia.
Anda nggak bicara dengan Tuhan. Bahkan Anda sepikiran, seperasaan dengan Allah. Mau ngomong apa lagi? Melekat. Hebat nggak? Wah, ini dia. Ini kan ya, teman-teman saya ini ya, sekitar saya ini, saya tahu. Mereka nggak pede loh kalau ngomong soal Tuhan berbicara, nggak pede. Saya tahu. Nggak berani ngomong gitu. Tapi belajar firman, lama-lama mereka tahu. Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu. Karena pikiran mereka sinkron dengan pikiran Allah. Anda nangkap itu? Haleluya. Dan nanti kalau seorang sudah berdialog dengan Tuhan secara benar, dia akan mencintai Tuhan habis-habisan. Dia akan berkorban buat Tuhan habis-habisan. Dia akan mengasihi orang habis-habisan. Dia akan memenangkan jiwa dengan berapapun harganya. Amin. Tuhan berbicara kepada seorang pasti bukan masalah-masalah kecil atau sepele. Ingat khotbah minggu lalu. Pasti perkara-perkara besar untuk keselamatan atau pendewasaan rohani orang. Tidak mungkin untuk hal sepele. Pasti itu pendewasaan rohani seseorang. Tuhan tidak akan berbicara kepada kita untuk hal yang sederhana. Tuhan pasti berbicara kepada kita untuk hal-hal yang penting. Dan kalau itu sederhana, ya untuk dirinya sendiri. Udah, nggak masalah. Biar untuk dirinya sendiri. Oke. Amin, saudara. Semua saudara harus mendengar suara Tuhan. Caranya apa? Sepikiran dengan Allah. Landasan berpikir Anda landasan berpikir dari Alkitab yang benar. Maka beri kesempatan saya untuk menggali firman. Mengajarkan firman. Jangan saudara, ingat ini, malas. Selagi ada kesempatan belajar firman, belajar. Sampai Anda punya bangunan yang lengkap, pengertian understanding yang lengkap. Di situ Anda tidak bisa tidak berdialog dengan Tuhan. Nggak bisa nggak berdialog. Nggak bisa nggak sepikiran. Udah sampai begini, udah lebih dari berdialog. Karena sepikiran terus. Lebih dari berdialog. Akan sepikiran terus dengan Allah. Nah itu yang saya jelaskan nanti. Amin.